Selamat malam pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi undang-undang. Artinya, Ibu Kota Negara akan pindah. Banyak masyarakat bertanya, bagaimana dengan nasib hartaku? Apakah rumahku bisa dijual dengan harga tinggi? Tanahku, bagaimana dengan usahaku? Apakah Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus atau bisa menjadi pusat ekonomi? Inilah Jakarta akan jadi apa di Hot Room. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah meresmikan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Hei, ya. Artinya sebentar lagi Jakarta bukanlah ibu kota Indonesia. Lantas, bagaimana nasib Jakarta? Apakah nantinya akan tetap menjadi daerah khusus dengan berbagai privilege yang telah melekat? Atau nanti akan diisi dengan gedung-gedung kosong yang akan ditinggalkan penghuni? Apakah nanti pembangunan ibu kota yang baru itu akan tersendat? Lalu bagaimana dengan keamanannya? Pindahan ibu kota menuai berjuta tanda tanya. Semoga keputusan ini membuat Indonesia semakin jaya dan rakyatnya sejahtera. Untuk membahas topik ini malam ini telah hadir bersama kita pertama Bapak Andrinov Caniago, Ketua Majelis Tinggi The Housing and Urban Development Institute. Selamat malam Pak. Yang kedua di sebelah kanan Bapak Valdo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Yang ketiga Bapak Haryadi Sukamdhani, Bapak konglomerat kita, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat malam Mbak Hotman. Selamat malam. Sebelah kiri saya Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara yang bertanggung jawab kenapa undang-undang ini lolos. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Bapak Yayat Supriyatna, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti. Selamat malam Pak. Malam Bang Hotman. Selamat malam. Yang terakhir Bapak Hendri Satrio, Pengamat Politik Universitas Paramadina. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama kepada Andrinov Caniago. Bapak katanya yang pertama kali mencanangkan kembali ini nostalgia untuk ibu kota baru ini, ya. Kenapa waktu Bapak sebagai menteri dan juga ketua Bappenas, Bapak tidak utarakan gagasan ini? Kalau kami kebetulan 9 Desember 2008 melaunching yang namanya Tim Visi Indonesia 2033. Ya. Dan ketika itu memang kita tegas merekomendasikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Tapi tidak menyebut kota ya, karena itu baru berdasarkan kajian yang sangat awal. Nah kebetulan mungkin Tuhan yang ngatur. Ya, saya dapat mandat di tahun pertama untuk memimpin Bappenas. Dan saya secara memang harus melakukan kajian penjajakan. Jadi di benak Bapak apa motivasi utama itu loh? Begini, wacana itu dihidupkan. Apa sebenarnya? Nah begini, ini bukan soal motivasi pribadi atau kelompok ya. Ya. Dalam kebijakan yang benar, ide kebijakan itu adalah merespon wacana yang muncul di publik. Nah wacana pemindahan ibu kota ini Dari siapa? muncul tiap tahun ketika ada masalah arus mudik Lebaran. Ya. Muncul ketika banjir melanda kota Jakarta. Tapi tiap tahun saya mengamati itu sejak tahun 2000-an, mungkin 2006, 2007. Tapi karena ada masalah itu kita lari dari kenyataan. Kalau wacana itu muncul berulang-ulang dan sudah menjadi suasana kebatinan bagi sebagian orang, maka tugas intelektual para ahli adalah
Merespon dengan melakukan kajian. Merespon dengan melakukan. Itulah motivasi Bapak. Melakukan pengamatan lebih jauh, penelitian lebih jauh. Jadi karena faktor kebutuhan. Betul, kebutuhan. Terima kasih Pak. Pak Ahmad Doli Kurnia. Ini RUU Ibu Kota Negara ini dalam waktu 42 hari langsung gol. Sementara Undang-Undang Omnibus Law hampir 10 bulan. Kok bisa? Jadi pansus ini sejak awal kami sudah menyebutnya bekerja secara dengan konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi itu adalah pertama kita memahami betul, menyadari bahwa rancangan undang-undang ini memang segera untuk diundang-undangkan. Kenapa? Karena kami melihat bahwa pemindahan ibu kota negara ini adalah bagian kita memulai ya menyebarkan atau memberikan pertumbuhan epicentrum atau magnet-magnet baru pemerataan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk Indonesia ini rata-rata 1 tahun 1%. Jadi 2.500.000 orang. Kalau setiap tahun orang lahir 2 juta, orientasinya hanya Jakarta dan Jawa terus, kan memang satu saat Jakarta nggak akan tampung. Jadi sebetulnya satu waktu memang kita harus pindah. Makanya kenapa saya katakan isu pemindahan ibu kota negara ini kan bukan isu yang baru. Presiden Soekarno pernah mengatakan tahun 56-an harus pindah ke Palangkaraya. Pak Soeharto juga bilang waktu itu harus pindah ke Sentul. Pak Presiden SBY pun pernah bicarakan waktu itu rencana kira-kira pindah ke Sentul. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi kita bicara tentang masa depan. Masa depan. Nah yang kedua, kami juga sadar dalam penyusunan undang-undang itu juga ada peraturan perundangannya, ada tata tertibnya, ada syarat yang harus dipenuhi formil dan material. Nah dalam koridor di dua sisi inilah kami bekerja yang saya sebut sebagai konsentrasi tinggi. Jadi kebutuhan memang penting, tetapi semua syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangan itu kita penuhi. Kita uji publik, kita berdialog dengan masyarakat, kita berkunjung ke tempat, datang ke kampus-kampus. Perdebatannya juga tidak sederhana. Gitu. Jadi di antara dua itulah kita bekerja. Jadi semua aspek sudah didalami oleh DPR. Insya Allah. Oke Pak Faldo Maldini, di istana sendiri bagaimana perdebatan soal ini? Apakah memang istana yang menjadi sponsor utama atau bagaimana? Ya, terima kasih Bang Hotman. Hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah tidak ada sebuah kota di dunia yang ketika terjadi pemindahan ibu kota itu, pengaruh kota sebelumnya itu berkurang, Bang. Contoh, kita berbicara soal Islamabad yang terisolir, yang menggantikan Karachi yang terjadi di Pakistan. Kita bicara soal Sao Paulo dan Rio de Janeiro, itu bergeser ke Brasilia, tidak bergeser tuh pengaruhnya. Kita berbicara apalagi Jakarta akan jadi apa. Jadi oleh karena itu, ada benefit yang akan didapatkan oleh masyarakat tentunya terkait proses pembangunan ibu kota baru ini, apalagi adanya dorongan untuk menggunakan sumber daya dari dalam daerah. Nah pertanyaannya, pandemi, kenapa gitu loh? Justru ketika pandemi seperti ini, kita perlu mendorong belanja lebih banyak. Karena apa? Karena yang ingin kita garis bawahi, pembelanjaan yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar menghabiskan uang negara, proyek mercusuar atau apapun namanya itu tadi, proyek yang terkesan cepat perundang-undangan, tidak begitu gitu. Tapi ini adalah soal bagaimana ini menjadi simbol politik untuk memperlihatkan kepada dunia kita masih terus berjalan sebagai sebuah bangsa yang besar. Jadi salah satu adalah untuk belanja begitu. Kita tidak ingin berhenti, kita tidak ingin berlari. Apalagi banyak orang yang berbicara pandemi ini kan menjadi hambatan bagi kita semua. Dulu Bang, GBK itu juga dibangun oleh Bung Karno. Dibilang nggak wajar juga. Jadi pada saat pandemi pun justru istana menginginkan agar belanja sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah simbol bahwa negara kita ketika pandemi itu kita terus berjalan. Kita ambil contoh GBK. Waktu itu Bung Karno situasinya tidak ideal. Indonesia juga nggak baik-baik amat. Tapi itu menjadi hopes, menjadi opportunity, menjadi gambaran pada dunia bahwa ini Indonesia. Dan hal yang serupa lepas dari berbagai macam analisis ekonomi. Kebetulan saya tidak ekonom, kami di Setnek, politik kenegaraan, the guardian of the presidency, the guardian of nations. Ibu kota ini adalah the bridge of the nation, jembatan harapan bangsa kita. Jadi harapan untuk opportunity yang baru, kehidupan yang baru. Dan itu yang sedang digagas oleh Pak Presiden Jokowi. Dan juga belanja lebih banyak begitu?
Karena di Boleh saya situasi tambahkan seperti nggak? pandemi seperti sekarang, Bang Hotman. Sebentar, Pak. Orang kan selalu bertanya, bangsa ini berhenti nggak sih? Kita Oke. tuh nggak berhenti, kita jalan terus. Oke, kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Thank you.